job desk-nya banyak, tapi kok gajinya, ini dia jebakan pekerjaan dengan title content creator. Halo, nama gue Pradita Risan. Di video-video gue di channel ini, gue akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif, periklanan, musik, dan hal-hal sekitarnya. Entah kenapa beberapa waktu belakangan ini, channel ini tuh kayaknya reach-nya kecil banget. Jadi buat naikin algoritma, buat bantuin gue mohon untuk klik like di video-video gue yang kalian tonton. Termasuk juga video ini ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang job title yang sering gue lihat di internet, yaitu content creator. Beberapa bulan belakangan tuh kayak gue sering banget temuin lowongan kerja content creator. Ada beberapa kejanggalan yang gue temuin di beberapa lowongan. Nah, di video ini gue bakal ceritain dari sudut pandang gue perihal lowongan-lowongan aneh yang gue lihat. Nah, disclaimer dulu nih, ini adalah opini pribadi gue. Bisa salah, tapi bisa aja benar. Jadi jangan semuanya ditelan mentah-mentah, tapi kalian bisa lihat juga dari sisi gue maupun sisi kalian sendiri. Oke, jadi kita mulai dari apa itu content creator. Kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih content creator itu? Kalau kita ambil dari artinya langsung, itu adalah orang yang memproduksi konten. Simpelnya sih kayak gitu ya. Tapi apakah content creator adalah pekerjaan yang simple? Ya enggak juga. Kalau mudah mungkin ya, atau kalau simple mungkin orang banyak banget yang mendingan jadi selebgram aja daripada kerja sama orang gitu kan. Nah, justru karena ini nggak simple, karena ini nggak mudah, harusnya diapresiasi lebih. Job desk-nya apa aja sih? Nah, menurut gue pribadi ya, content creator itu sebenarnya job desk-nya mirip-mirip sama social media spesialis. Cuma bedanya, content creator itu cuma pas bagian bikin ide kontennya aja, atau nggak sampai analis gitu. Dan menurut gue yang krusial tuh harusnya ada tim support di belakangnya. Contohnya kayak desainer atau videographer atau video editor. Walaupun ya kalau misalnya cuma edit yang TikTok joget-joget gitu, nambahin teks gitu doang, mungkin udah pada bisa ya kalau edit di handphone gitu kan. Tapi kalau udah konten yang cukup profesional untuk YouTube, untuk review-review yang lumayan sophisticated lah, ya harus ada tim supportnya juga. Nggak bisa satu orang handle semuanya gitu, dari mulai ide konten, planning, desain, video, ngedit, satu orang. Wah, kasihan. Nah, ini adalah beberapa contoh lowongan dari content creator yang menurut gue aneh. Entah gue salah atau enggak ya, gue ngerasa kok ada yang aneh dengan beberapa lowongan kerja ini. Gue bakal jelasin bagian mana anehnya, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi buat kita semua. Nah, dimulai dari lowongan ini. Ini gue ambil kalau nggak salah entah dari Facebook atau dari LinkedIn. Orang ini nyari atau perusahaan ini mencari seorang content creator. Nah, kita lihat di sini poin 1, oke lah, memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Itu kan niche banget ya. Oke. Terus paham tentang platform sosial media, YouTube, TikTok, Instagram. Oke. Itu emang masih satu jalan lah gitu. Terus poin selanjutnya memiliki skill teknis yang baik dan kreatif. Skill teknisnya apa aja tuh? Videografi, fotografi, desain grafis, editing, sama copywriting. Gua nggak ngerti nih, copywriting atau Shopee atau copy kan? Nah, ini udah ada beberapa job desk dijadiin satu nih. Let's say yang copywriting itu adalah copywriting ya. Jadi udah ada videografi, yang berarti itu adalah orang yang mengambil video gitu kan. Terus fotografi,
fotografer harusnya, udah ada 2 orang nih, udah ada 2 job desk nih. Terus desain grafis 3 job desk. Habis itu editing sama copywriter. Gila. Di total ada 5 nih, jadi 1. Emang Superman nih kayaknya nih, bisa semuanya nih. Nah, poin selanjutnya yang lebih bikin hati tuh nyes gitu kan. Gajinya 1,5 sampai 2,5 juta. Menurut gua, kalau kalian punya skill teknis yang baik dan kreatif meliputi 5 elemen ini, videografi, fotografi, desain grafis, editing, copywriting, mendingan kalian jadi content creator sendiri aja, nggak usah sama orang. Karena gajinya 1,5 sampai 2,5. Gue nggak tahu ya, mungkin ini di daerah, mungkin gue nggak terlalu lihat juga, tapi gue emosi sejujurnya ngelihat iklan lowongan seperti ini. Karena let's say ini 2,5 juta deh, berarti per bulannya dia membayar untuk 1 skill itu cuma 500.000. Menurut gue ini wah nggak bener deh menurut gue ya. Oke, lanjut ke lowongan yang kedua. Ini gue kalau nggak salah gue dapat dari Facebook, di salah satu grup yang lumayan besar juga mengikutnya buat anak-anak sosmed ataupun anak-anak agensi. Kayaknya tahu deh grup ini. Oke, kita baca. Mencari seorang content creator yang memiliki kemampuan membuat konten viral. Udah dari awal tuh disebutin, salah satu job desk-nya itu membuat konten viral. Informatif, oke lah. Dan edukatif untuk berbagai sosial media. Oke, itu oke. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang otomotif sangat dibutuhkan di posisi ini. Oke, niche-nya otomotif. Masuk poin spesifik di sini, membuat timeline konten untuk sosial media dan kebutuhan promosi. Oke. Terus membuat konten sesuai timeline yang telah dibuat. Aman. Oke. Meningkatkan dan menjaga engagement sosial media. Masih oke lah. Walaupun sebenarnya masih bisa didebat, tapi masih oke lah. Kualifikasi. Paham menggunakan berbagai sosial media. Oke, aman. Ahli dalam pengambilan foto dan video. Udah mulai nambah nih job desk-nya nih. Foto dan video. Gua nggak tahu nih tingkatan ahlinya tuh sampai seahli apa sih. Disukai memiliki kemampuan editing. Disukai tuh kayak poin sunnah gitu kan. Memiliki pengetahuan di industri otomotif, update dengan tren konten sosial media, target oriented dan inisiatif. Ini poin di sini sebenarnya yang paling masih agak gue bingung tuh cuma ahli dalam pengambilan foto dan video. Nah, itu tingkat ahlinya nih segimana nih? Nggak dikasih tahu gitu kan. Sama yang paling parah itu membuat konten viral. Itu tuh tanggung jawabnya besar banget. Dan menurut gue, orang yang viral-viral ini jarang yang udah tahu duluan kalau dirinya bakal viral. Jadi kalau viral dibuat suatu requirement atau sebuah job desk, menurut gue itu adalah hal yang salah ya. Oke, lanjut ke lowongan berikutnya. Kualifikasi usia minimal 22 tahun, oke. Minimal D3 semua jurusan, aman. Terus memahami content writing dan content planning, aman sih, ya udah gitu. Mempunyai leadership dan management skill. Mempunyai leadership. Nah, harusnya kalau menurut gue, kalau misalnya seseorang mempunyai leadership, kemungkinan dia akan jadi seorang manager atau orang yang memanage bawahan lagi, karena dibutuhkan skill leadership gitu. Memahami editing video, Premiere Pro atau sejenis. Oke, nggak oke sih sebenarnya, tapi kita lihat dulu. Menguasai Corel Draw, AI dan Photoshop. Udah tuh, udah 2 yang hal yang janggal. Memahami kamera dan fotografi, mampu bekerja tim dan bekerja di bawah tekanan. Ini gokilnya maksimal. Jadi content creator harus bisa edit video pakai Premiere pula, bukan pakai handphone. Terus Corel Draw, AI dan Photoshop. Ini ditulisnya slash mungkin, atau berarti dia harus membuat sesuatu menggunakan salah satu dari software ini. Itu berarti udah ada video editor dan graphic design. Kedua, memahami kamera dan fotografi, fotografer.
3 tuh. Tugas dan tanggung jawab memproduksi video untuk promosi maupun dokumentasi, memproduksi konten untuk sosial media, memproduksi konten untuk iklan sosial media, membuat konten planning bulanan. Ini menyerempet banget ke sosial media spesialis, tapi lebih ke bukan orang, lebih ke agensinya, satu tim aja gitu. Tapi nyari satu orang. Menurut gua, perusahaan yang kayak gini itu nggak punya duit, jahat. Kenapa jahat? Ya kayak gini, banyak banget kualifikasinya gitu. Ini menurut gue pribadi ya. Mungkin kalau gajinya 2 digitnya juga kepalanya kepala 2 atau kepala 3 gitu ya. Oke lah, tapi kan ya kayak kita lihat di lowongan yang pertama gajinya 1,5 sampai 2,5. Jahat gak sih? Even lo ada di daerah gitu ya, bukan di kota-kota besar, menurut gua nggak segitunya juga sih. Oke, selanjutnya yaitu kandidat harus memiliki setidaknya D3 atau S1 di semua jurusan. Ini kayaknya ada yang salah nih. Memiliki setidaknya itu D3 dan S1-nya, D3 atau S1 setidaknya. Tapi semua jurusan nggak mungkin kan? Bukan nggak mungkin sih. Mungkin jarang banget orang yang bisa punya title D3 atau S1 di semua jurusan. Itu udah aneh. Tapi gue tahu ini salah bahasa aja. Setidaknya 2 tahun pengalaman dalam pemasaran dan komunikasi digital. Oke. Terbiasa menangani sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, IGTV. Oke. Mampu melakukan public speaking untuk Instagram Live. Oke, dia berarti jadi talent juga ya. Memiliki pemahaman tentang digital marketing, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads. Content creator loh, bukan digital marketer. Harus bisa digital marketing, Google AdWords, Google Analytics sama Facebook Ads. Gokil. Mahir dalam desain grafis, pengeditan video, dan grafik gerak. Suruh animasi juga. Pengalaman yang solid dalam copywriting, fotografi, Photoshop. Ini jahat banget menurut gue. Buat para perusahaan-perusahaan yang masih bikin lowongan kayak gini, kalian tuh jahat banget. Kecuali gajinya tadi 2 digit, kepalanya pun harus 2 atau 3. Oke, gue cukup entah sebel, entah sedih, gue bingung nih. Kalau dari hati gue yang paling dalam, sebenarnya gue tuh sedih banget melihat hal ini. Gimana nggak sedih? Ini berarti kerjaan sebagai content creator, graphic designer, videographer, video editor, social media spesialis, digital marketer, bahkan tadi ada animator juga ya. Itu dianggap tuh rendah banget. Bayangin aja dengan job desk sebanyak itu yang kalian bisa lihat tadi gitu kan, mereka cuma digaji 1-2 jutaan gitu. Gila. Gua harap semisal ada business owner, ARD, ataupun orang dari perusahaan yang nonton video ini, semoga bisa terbuka lah hatinya gitu kan. Hati nuraninya tuh dibersihin buat ngeliat, waduh kok separah ini ya, kok jahat ya gue ngasih lowongan kayak gini gitu. Janganlah kayak gitu-gitu banget gitu. Atau kalau mau kayak gitu ya turunin ekspektasinya ya. Antara turunin ekspektasi ataupun ninggiin gaji banget gitu. Karena harusnya kayak gini tuh dibayar gede banget ya. Nah, menurut gue juga nih, para pencari kerja nih, gue saranin banget, kalau bisa jangan melamar ataupun kerja di tempat seperti ini. Karena ya kalau dari awal aja udah nggak ngehargain, gimana nantinya kalau udah bener-bener running, bener-bener kerja day to day-nya gitu kan. Ya kecuali kalian lagi BU banget, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, aduh, gue sih sejujurnya gue sedih. Kalau bisa jangan gini-gini amat lah gitu kan. Oke, thank you udah nonton video ini. Semoga kalian dapat sesuatu dari apa yang gue bahas di video ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, please share. Buat kalian yang merasa punya sudut pandang lain terhadap pembahasan di video ini, kalian bisa tulis komen di bawah. Kita bisa diskusi sehat di bawah. Kalau kalian punya suatu topik ataupun hal yang mau gue bahas juga, kalian bisa tulis di kolom komen. Sekian dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya.